Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bensa Nugraha, NIM 1175, dan rekan saya Muhammad Alfian Ediansyah, NIM 1197. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang hasil pembahasan tentang Bank BTN. Di sini kami membahas tentang kesehatan Bank BTN berdasarkan rentabilitas dan rasio kecakupan modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kesehatan Bank BTN berdasarkan rentabilitasnya. Yang pertama, berdasarkan earning. Berdasarkan earning, nilai rentabilitas Bank BTN pada tahun 2018 sebesar 1,30%, pada tahun 2019 sebesar 0,13%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,69%. Di mana angka ini selalu naik turun pada setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai 2019. Di mana angka pada tahun 2019 dinilai sebagai yang paling rendah karena nilainya hanya sebesar 0,13% dan itu dianggap tidak sehat. Namun pada tahun 2020 berhasil meningkatkan nilai earningnya sebesar 0,56% dan menjadi bank yang cukup sehat. Yang kedua, berdasarkan net interest margin. Berdasarkan net interest margin, Bank BTN selalu konsisten dalam setiap tahunnya, yaitu bank selalu dalam keadaan sehat, di mana angka setiap tahunnya adalah pada tahun 2018 sebesar 4,32%, pada tahun 2019 sebesar 3,32%, dan pada tahun 2020 sebesar 3,0%. Kenapa bank ini dianggap sehat? Karena nilai bank selalu berada di antara nilai 2-5% pada setiap tahunnya. Jadi bank dianggap sehat sehingga bank dapat menjadi lebih baik pada tiap tahunnya. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfian Ediansyah. Yang selanjutnya itu adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang disingkat dengan BOPO. Nah, Bank BTN ini mengalami tren penurunan yang signifikan pada tahun 2018 sampai tahun 2020, yang mana pada tahun 2018 memiliki nilai 85,58% dengan peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat. Nah, pada tahun 2019 memiliki nilai 98,12% dengan peringkat 5 keterangan tidak sehat. Nah, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 memiliki nilai 91,61% dengan peringkat 2 dengan keterangan sehat. Nah, jadi nilai pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020, Bank BTN ini mengalami fluktuasi pada beban operasional dan memiliki permasalahan pada pendapatan operasional. Nah, pada tahun 2018, bank ini memiliki nilai BOPO yang sangat sehat, tetapi pada tahun 2019, BOPO pada Bank BTN ini mengalami penurunan yang menyebabkan bank tidak sehat. Dan pada tahun selanjutnya, pada tahun 2020, Bank BTN ini mengalami kenaikan nilai, sehingga Bank BTN ini kembali menjadi bank yang sehat. Baik, yang selanjutnya itu adalah rasio kecukupan modal. Pada Bank BTN, rasio kecukupan modal pada tahun 2018 sampai tahun 2020, yang mana pada tahun 2018 itu memiliki nilai 18,21% dengan peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat. Pada tahun 2019 dengan nilai 17,32% dengan peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat. Pada tahun selanjutnya itu pada tahun 2020 memiliki nilai 19,34% dengan peringkat 1 dengan keterangan sehat. Nah, jadi untuk nilai rasio kecukupan modal pada Bank BTN ini dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020, pada Bank BTN ini terus meningkat, sehingga Bank BTN ini sangat dapat memenuhi kewajibannya jika terjadi kerugian usaha dan ketika adanya pemberian pinjaman pensiun. Jadi kesimpulannya itu adalah Bank BTN ini mampu mengelola
permodalan pada perusahaan dengan sangat sehat dan sangat baik. Begitu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.